Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yakobo, selalu dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan dan teman-teman K2 sekalian. Kami dari kelompok 3 materi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penyusunan anggaran konvensional. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Solahuddin Ardi Nugroho, yang kedua ada Ella Clarissa Gamelia, yang ketiga ada Crescentia Putri Amelia, dan yang terakhir ada saya sendiri, Lili Lutfihatini. Pertama ada pengertian penyusunan anggaran konvensional. Penyusunan anggaran konvensional atau biasa disebut dengan anggaran tradisional merupakan suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Biasanya penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Yang selanjutnya ada metode pemisahan biaya semi variabel. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost merupakan biaya dengan jumlah yang dapat berubah selama kegiatannya, namun jumlah biaya per unitnya tidak dapat berubah. Kemudian biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap dan pada kisaran volume kegiatan tertentu. Tetapi biaya per unit berubah seiring perubahan volume kegiatannya. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam melakukan pemisahannya, yaitu yang pertama metode perkiraan langsung, dan yang kedua ada metode biaya terjaga, ketiga metode korelasi, yang keempat metode titik tertinggi dan terendah, dan yang terakhir ada metode unit equivalent product. Baik, yang selanjutnya yaitu metode unit equivalent product. Dalam menentukannya dapat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode first in first out atau FIFO atau masuk pertama keluar pertama, dan yang kedua yaitu metode rata-rata. Yang pertama yaitu metode masuk pertama keluar pertama, contohnya yaitu dalam industri pajak pada tahun 2015 mempunyai data untuk biaya bahan baku sebesar 2.110.000, biaya tenaga kerja langsung 2.315.500, biaya overhead pabrik variabel 2.904.500, biaya overhead pabrik tetap 1.364.000 dengan biaya pabrik setahun 8.694.400. Dengan tambahan data kapasitas normal sebesar 2.200 unit setahun, beban usaha variabel meliputi komisi penjualan dan penjualan sebesar 110.000 dan beban usaha tetap seperti gaji pegawai, depresiasi kantor dan listrik kantor yaitu 800.000. Lalu untuk harga pokok sediaan produk jadi awal yaitu pengharga pokokan penuh 820.000 dan pengharga pokokan variabel 696.000. Lalu untuk sediaan produk dalam proses awal 10 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 50% dengan harga pokokan penuh total yaitu 25.500 dan pengharga pokokan variabel total yaitu 22.400. Lalu sediaan produk dalam proses akhir yaitu 20 unit dengan tingkat penyelesaian BBB 1% dan biaya konversi 50% adalah jualan sebesar 2.200 unit. Lalu untuk sediaan produk jadi akhir 100 unit. Lalu produk siap dijual yaitu jualan dijumlah dengan sediaan produk jadi akhir yaitu sebesar 2.300 unit dan sediaan produk jadi awal 200 unit. Produk jadi yaitu sebesar 2.100 unit. Produk siap dijual dikurangi dengan sediaan produk jadi awal. Yaitu untuk rumusnya yaitu produk jadi ditambah dengan ekuivalen produk dalam proses akhir dikurangi dengan ekuivalen produk dalam proses awal. Untuk BBB yaitu produk jadi 2.100 ditambah dengan 20 dikali 100% dikurangi 10 dikali 100% yaitu total 2.110 unit. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 2.100 ditambah 20 dikali 50% dikurangi 10 dikali 50% dengan total 2.105 unit. Lalu untuk biaya overhead pabrik yaitu 2.100 ditambah dengan 20 dikali 50% dikurangi 10 dikali 50% yaitu 2.105 unit. Lalu yang kedua ada metode rata-rata. Contohnya dalam pabrik Anang Bunga selama 2015 mempunyai data biaya bahan baku sebesar 352.500, BTKL 574.000, biaya overhead pabrik variabel 286.000,
biaya overhead pabrik tetap 156.000, biaya pabrik setahun 1.368.500, dengan beban usaha variabel 75.000 dan beban usaha tetap 10.000. Lalu untuk jualan sebesar 1.500 unit, sediaan produk jadi akhir 150 unit, lalu di total jadi 1.650 unit untuk produk siap dijual, dan sediaan produk jadi awal 200 unit, sehingga produk jadinya 1.450 unit. Dengan harga pokok produk jadi awal untuk harga pokokan penuh sebesar 190.000, harga pokokan variabel sebesar 170.000. Lalu sediaan produk dalam proses awal sebanyak 100 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku sebesar 90%, biaya konversi 40%, dan harga pokok produk dalam proses awal yaitu untuk BBB penuh sebesar 22.500, BTKL 16.000, BOPV 8.000, dan BOPT 4.000, total 50.500. Untuk harga pokokan variabel BBB 22.500, BTKL 16.000, BOPV 8.000, dan BOPT 0, sehingga total 46.500. Lalu sediaan produk dalam proses akhir sebesar 50 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dan BTKL 50% dan biaya overhead pabrik 40%. Lalu untuk perhitungan unit ekuivalen metode rata-rata, yaitu rumusnya produk jadi ditambah dengan unit ekuivalen produk dalam proses akhir. Lalu untuk BBB yaitu produk jadinya 1.450 unit ditambah dengan 50 unit dikali 100% sehingga totalnya 1.500 unit. Lalu untuk BTKL-nya 1.450 unit ditambah dengan 50 unit dikali 50% yaitu 1.475 unit. Lalu untuk BOP sebesar 1.450 unit ditambah dengan 50 unit dikali 40%, lalu untuk totalnya 1.470 unit. Baik, yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang pertama yaitu sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisis rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu dalam sistem ini perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas data tiap-tiap departemen lembaga. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Ketiga untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dan maksud, mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individuan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat untuk mengkoordinasi cara untuk metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber. Yang kelima untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Baik, yang selanjutnya itu kelemahan anggaran tradisional. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan intermental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitoring kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Selanjutnya, kelebihan penganggaran tradisional, yaitu penyusunan relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Kemudian tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.